Saya Aprilia Indasari, saya mahasiswa Universitas Pancabudi. Nomor pokok mahasiswa saya 2125-100-169. Saya kelas reguler 2 L21B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit forensik, yaitu yang pertama, apa itu audit forensik? Audit forensik didefinisikan sebagai tindakan menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Nah, audit forensik ini merupakan audit gabungan keahlian yang mencangkup keahlian akuntansi, auditing, maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik ini juga merupakan suatu metodologi atau pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan atau fraud, atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Upaya penajaman atas permasalahan dari audit investigasi merupakan teknologi forensik, terutama untuk menguji bahan bukti audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkapkan keuangan negara, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, atau peraturan perundangan yang dilanggar, kapan terjadinya kejadian, lokasi kejadian, kerugian yang ditimbulkan, dan alat bukti perkara, sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa dan tuntutan kejadian perkara tersebut. Harus dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan atau BAPK dari pihak yang terkait dengan kejadian perkara yang dimaksud. Nah, dalam praktek money laundering, akuntansi forensik serta keahlian audit diperlukan untuk membantu dalam memerangi kejahatan ini. Pengembangan kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mencegah pencucian uang plus kemampuan akuntan dan keahliannya. Menurut Molik dan Smith tahun 2004. Nah, secara normatif, auditor dibebani tuntutan untuk memperoleh bukti dan alat bukti yang dapat mengungkapkan adanya tindakan pidana fraud. Selain itu, alat bukti hasil audit forensik dimaksud untuk digunakan oleh aparat penegak hukum atau APH untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang sesuai dengan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, seperti tersebut pada uraian di atas, yaitu dalam rangka mendukung litigasi peradilan. Alat bukti yang cukup dikembangkan tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggung jawab auditor dalam upaya pembuktian sampai penemuan alat bukti yang sesuai ketentuan. Selanjutnya itu apakah fungsi dari audit forensik? Nah, audit forensik ini sifat dasarnya yaitu berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan. Maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli atau litigation support di pengadilan. Apa itu tujuan dari audit forensik? Nah, kalau tujuan audit forensik ini tujuannya diberlakukan ini untuk mendeteksi atau mencegah berbagai kecurangan atau fraud. Selain itu, untuk mendukung identifikasi terkait alat bukti dalam waktu yang tergolong cepat, agar dapat diketahui potensi atau dampak yang ditimbulkan atas perilaku jahat yang dilakukan oleh pelaku kriminal, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari-cari pihak terkait yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas kasus kriminal tersebut. Nah, mengapa diperlukannya audit forensik? Audit forensik ini didesain untuk menguak ada atau tidaknya pidana korupsi, atau audit ini berbeda dari audit general atau opinion audit. Dalam hal ini, tentunya BPK perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam mengungkapkan indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di dalam pemerintahan, BUMN, BUMD, maupun pihak-pihak swasta tertentu. Metodologi audit yang handal
dengan metodologi yang dikenal sebagai akuntansi forensik atau audit forensik. Profesi ini sebenarnya udah tertera dalam KUHP pasal 179 ayat 1 yang mengatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Orang tersebut maupun profesi dokter yang disebut dalam peraturan di atas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik. Namun, ahli lainnya di dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebagai akuntan forensik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan lagi proses audit forensik. Di sini yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkapkan. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua itu pembicaraan dengan klien. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit yang akan dilakukan oleh audit forensik. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan pendahuluan. Nah, dalam tahap ini, audit melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan ini bisa dituangkan menggunakan matriks 5W plus 2H, yaitu who, what, where, when, why, how, and how much. Who itu siapa yang terlibat dalam fraud tersebut. What itu adalah apa fraud yang dilakukannya. Where itu di mana terjadinya fraud. When itu adalah kapan waktunya terjadinya fraud atau rentang waktu terjadinya fraud. Why itu mengapa pihak tersebut melakukan itu, apa alasannya. How bagaimana dia melakukan sebuah fraud tersebut dari awal hingga fraud itu terjadi. Nah, selanjutnya itu how much. How much itu adalah berapa banyak penyimpangan yang dilakukan atau berapa banyak biaya yang dirugikan pihak tersebut kepada perusahaan. Nah, atau perusahaan itu berapa banyak kerugian perusahaan setelah terjadinya fraud. Nah, itu adalah rentang pemeriksaan yang dituangkan dalam matriks 5W2H. Selanjutnya itu investigasi yang dilakukan. Investigasi bisa dilakukan apabila minimal sudah terpenuhi 4W plus 1H, yaitu who, what, where, when, dan how much. Nah, intinya dalam prosedur ini, auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. Yang keempat itu adalah pengembangan rencana pemeriksaan. Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien. Yang kelima itu pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atas fraud yang terjadi. Dalam tahap inilah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut. Yang keenam itu penyusunan laporan. Pada tahap akhir inilah audit melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 2 poin yang harus dituangkan seorang audit. Nah, poin itu adalah yang pertama kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua itu kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka hal tersebutlah disebut dengan sebuah temuan. Oke, selanjutnya itu kesimpulan dari
materi hari ini, yaitu praktik penyimpangan dan kecurangan itu dapat terjadi di semua sektor, baik publik maupun swasta. Dapat terjadi di semua jenis perusahaan, lembaga atau instansi pemerintah. Bentuknya bermacam-macam, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan di samping, dengan menerapkan praktek-praktek good corporate governance, audit forensik juga dapat berperan di dalamnya. Karena di samping mengungkapkan terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, audit forensik juga dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan audit forensik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.